the M Talk lagi, gue lagi, chat-chat lagi. Mungkin ini adalah the last episode of M Talk ya, karena ya ini adalah video terakhir gue, karena setelah ini nantinya video gue akan dinilai untuk penilaian UAS. Makanya kalian jangan lupa untuk like dan komen sebanyak-banyaknya. Kayak apa sebanyak-banyaknya? Ya pokoknya gitu deh. Mau sebanyak basa-basi kali ya, kita langsung aja. Pastinya kalian udah tahu kalau di chit-chat kita kali ini, M-Talk kita kali ini sama dengan video yang sebelumnya, kita akan membahas, kita akan membacakan cerita dan pendapat dari teman-teman gue soal isu yang akan kita bawain sekarang. Sesuai judul yang udah kalian baca sih, isu yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai quarter life crisis. Nah, sekarang gue mulai aja ya baca cerita dari teman gue. Maaf ya kalau gue berani kerudung dulu, soalnya kayak denyum gak sih kalian lihat gue pakai pashmina kayak gini? Sebenarnya gue dulu pernah, aku udah curhat ya, nggak apa-apa dikit. Gue tuh dulu pernah pede pakai pashmina kayak gini, tapi gue tuh kayak ogah-ogahan gitu loh. Kadang kalau lagi niat pakai pashmina ya pakai, kalau lagi pede pakai pashmina pakai, kalau lagi enggak ya enggak gitu. Tapi seringnya pakai segi 4. Cuma lagi pengen coba hal baru aja pakai pashmina. Enggak hal baru juga sih, maksudnya pengen coba lagi pakai pashmina ini. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Yang pertama gue akan bacain opini dari teman gue, Hertanto. Dia bilang gini, soal quarter life crisis. Katanya jalanin dan bersyukur aja, ntar juga hilang. Ini mungkin jahat, tapi obatnya itu melihat orang lain menderita. Kalian ngerti gak sih? Jalanin dan bersyukur aja itu bener. Jadi sebelumnya gue pengen jelasin dulu nih. Sorry tadi gue lupa di awal untuk jelasin. Kalau quarter life crisis itu, bagi kalian yang belum tahu adalah quarter life crisis itu tuh sebentar. Dia itu adalah fenomena yang biasanya terjadi pada rentang usia 18-30 tahun yang ditandai dengan rasa cemas dan gelisah akan banyak hal dalam kehidupan. Terus tahu gue itu khususnya adalah masa depan. Contohnya itu kayak takut akan masa depan, terus overthinking soal cita-cita dan kerjaan nanti di masa depan, terus sering membandingkan diri sendiri sama orang lain dan hal semacam itu. Kayak misalkan kalian nih misalnya lagi kuliah atau lagi sekolah ataupun itu deh, pokoknya biasanya sih terjadi di usia 18 tahun ya, menginjak dewasa, itu beranjak dewasa. Aku tambah dewasa, aku kecewa gitu ya. Biasanya tuh yang dialami itu misalnya takut, aduh nanti lulus mau jadi apa ya. Terus teman-teman gue tuh kayak teman-teman kita tuh kayak udah ada yang punya tujuan mau kemana, jalurnya, journey-nya gitu, mau kemana, abis ini mau ngapain tuh mereka udah punya planning gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu tuh adalah quarter life crisis gitu. Seringnya sih dari pengalaman gue sendiri sama beberapa cerita dari orang sekitar gue gitu ya, biasanya mayoritas itu tuh karena omongan orang lain atau karena kita membandingkan diri kita sama orang lain gitu loh. Ngerti gak sih? Kalau misalkan omongan orang lain mungkin dari pihak keluarga misalkan, mungkin untuk misalkan lagi perkumpulan keluarga gitu, lagi pertemuan keluarga gitu, terus tiba-tiba ditanya, kamu nanti gede mau jadi apa? Nanti kamu lulus mau jadi apa? Mau kerja di mana, segala macem, cita-citanya apa, kayak gitu-gitu deh. Terus ya itu yang bikin ngedown gitu, kayak maksudnya ya jadi overthink, jadi cemas sendiri gitu. Oh ya nanti gue kerja apa ya, lulus apa iya gue bisa langsung kerja atau nganggur, takut jadi pengangguran segala macem gitu. Terus belum lagi ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Teman-teman lu misalkan udah mencapai goals mereka masing-masing, tapi lo belum, lo masih stuck di situ-situ aja gitu. Terus lo jadi kayak kapan majunya ya? Kalau misalkan gue gini terus gue bisa kalah sama teman-teman gue. Kalau misalkan gue gini terus
akan jadi apa masa depan gue kalau misalkan gue gini terus, apa ya gue akan sukses, segala hal seperti itu. Nah terus tante di sini bilang obatnya itu, ini mungkin jahat tapi obatnya itu melihat orang lain menderita. Itu benar, kayak gak munafik, tapi setiap manusia pasti misalkan rasa-rasa cemas dari quarter life crisis itu lagi datang nih. Terus misalkan kita melihat teman kita menderita, entah dia kehilangan arah dalam mencapai goalsnya, atau dia gagal nih. Misalkan dia punya planning, dia punya goals untuk apa gitu, tapi ternyata goalsnya gagal, planning dia gagal gitu, nggak bisa di achieve gitu. Terus kita tuh kayak ada ketenangan tersendiri gitu. Tenangnya bukan bahagia di atas penderitaan orang lain ya, tapi lebih ke oh tenang, gue ada temen nih gitu. Lu ngerti gak sih? Kayak misalkan lu dapet nilai jelek nih, lagi ulangan misalkan lu dapet nilai jelek, terus lu takut nih kalau nilai lu paling jelek sendiri. Terus lu nanya temen lu, ternyata temen lu ada yang lebih jelek nilainya, terus lu lega gitu. Kayak bukan senang di atas penderitaan orang, tapi kayak lebih oh gue ada temen nih, ternyata temen gue juga ada yang kayak gitu. Jadi kayak ngerasa lega aja gitu loh. Emang kedengarannya jahat, tapi kayak setiap orang kayak gitu gak sih? Who knows. Lanjut ya, ini cerita dari teman SMP gue. Dia bilang gini, jadi gini, gue hidup di keluarga yang sederhana. Orang tua gue gak pernah memaksa gue buat jadi orang yang sukses, tapi setiap kata-kata yang diucapkan mereka membuat gue jadi semakin takut sama masa depan. Misalnya, semoga nanti bisa beli rumah sendiri ya. Nah ini walaupun kayak doa untuk anaknya, tapi gue nganggep itu harapan yang harus gue gapai. Betul. Nah karena hal itu gue jadi takut sama masa depan yang gak sesuai ekspektasi diri gue sendiri. Terus overthinking itu emang perlu karena buat kita menjadi merubah diri kalau dilihat dari satu sisi ya, tapi dilihat dari sisi lain itu jadi kecemasan yang belum tentu terjadi, yang ngebuat banyak banget seumuran gue udah mulai stres dan hampir buntu sama kehidupannya sendiri. Jadi ya cara gue mengatasi itu sekarang merubah pandangan sisi pola pikir kita yang lebih positif. Iya betul banget sih. Ya kata-kata yang dia bilang, kayak misalkan kata-kata semoga nanti bisa lulus tepat waktu ya, semoga nanti kerjanya enak ya, semoga nanti lulus nilainya bagus ya, IP-nya tinggi ya, cum laude gitu, semoga nanti bisa jadi kebanggaan orang tua segala macam. Itu sebenarnya emang doa baik ya, tapi emang di hati tuh kayak secara nggak langsung ngerasa oh mereka dengan doa kayak gini berarti mereka berharap gue bisa seperti itu gitu. Jadi dalam hati tuh ada kecemasan tersendiri, kayak aduh gue bisa nggak ya memenuhi ekspektasi orang sekitar gue bisa nggak ya memenuhi ekspektasi orang tua gue gitu loh. Iya. Nanti gue akan bahas pengalaman quarter life crisis gue di akhir video. Hampir sama sih kayak yang temen SMP gue ceritain ini. Terus yang terakhir dari temen gue. Sensor aja kali ya. Ceritanya gini ya gimana ya, gue kalau bisa request sama Allah, gue gak mau jadi anak pertama. Orang tua gue naruh harapan besar banget soalnya ke anak pertama mereka, and it hurts. Like I just want to live with my own characters. Tapi ya gue gak bisa. Gue harus kerja lebih ekstra dari mereka. Bahkan orang tua gue udah sampai di titik ngomong gini, nanti kamu yang biayain adik, nanti kamu yang biayain adik kamu ya, mama percaya kamu bisa. Gimana ya, gue aja nggak tahu masa depan gue gimana, gue nggak tahu di depan gue bakal jadi apa dengan gaji seberapa. But I still wanna try for it. I don't wanna give up yet. Walaupun takut, tapi gue percaya gue bisa. Jadi teman gue ini dia tuh anak pertama, dia punya adik, gitu. Kayak sebenarnya kalau misalkan kita mau ngomongin posisi anak gitu ya, jadi kan suka banyak tuh orang yang membanding-bandingkan nasib mereka, kayak aduh gue anak pertama nih, berat jadi anak pertama, berat jadi anak terakhir. Mungkin kalau beratnya jadi anak pertama adalah harapan pertama, terus juga kayak yang harus bisa banget diandelin untuk adik-adiknya. Terus kalau
beban anak terakhir mungkin kayak yang selalu dibanding-bandingin sama kakak-kakaknya. Harusnya kamu bisa kayak kakak kamu, harusnya kamu bisa niru mereka, harusnya kamu bisa sepintar mereka, harusnya bisa sesukses mereka gitu. Terus kalau anak tengah apa ya, mungkin kalau anak tengah lebih ke yang apa, medium gitu sih, kayak kayak ya udahlah aja gitu kalau anak tengah. Gue nggak tahu sih, tapi yang gue lihat tuh kayak anak tengah tuh yang kayak paling ngalah, paling kalem gitu loh daripada anak pertama dan terakhir gitu. Terus ada juga kan anak tunggal, beban anak tunggal, dia harapan satu-satunya keluarga, harapan satu-satunya orang tua mereka. Kalau misalkan mereka gagal, siapa lagi yang mau banggain keluarga orang tua mereka? Sebenarnya nggak bisa kita membanding-bandingkan nasib gitu. Kayak gitu, semua orang punya beban tersendiri sih menurut gue, jadi kayak nggak bisa ngebandingin. Nah, kalau di sini posisinya teman gue ini adalah anak pertama, dia tuh punya adik, yang pastinya dia tuh punya tanggung jawab besar untuk kasarnya ngurus adiknya gitu sampai sukses seperti dia gitu. Kayak secara nggak langsung ya, orang tuanya kayak secara nggak langsung ya, orang tuanya tuh kayak sedikit nuntut buat dia sukses demi adiknya gitu. Kayak ya bisa dibilang orang tuanya naruh harapan besar banget ke temen gue ini. Sebenarnya nggak ada yang salah ya dari harapan orang tua, karena harapan baik gitu. Terus kita juga jadi anak, siapa sih yang nggak mau balas jasa orang tua, walaupun emang seumur hidup nggak akan pernah terbalaskan ya, apapun itu yang kita lakuin nggak pernah terbalaskan untuk orang tua. Tapi namanya anak, tanpa disuruh pun emang pengen ngebanggain orang tua nggak sih? Banyak lah yang pengen dilakuin sama orang tua, beliin rumah, beliin ini, beliin itu. Terus mungkin yang punya adik, gue sebenarnya nggak relate ya sama yang punya saudara kandung gitu, karena gue anak tunggal. Jadi kayak secara nggak langsung kalau misalkan udah beranjak dewasa, anak pertama itu sedikit didorong, dipush untuk menjadi yang terkuat gitu, untuk menjadi yang terkuat, untuk menjadi yang lebih baik lagi demi adik-adiknya gitu. Kurang lebih gitu sih yang diceritain. Nah, ceritanya cuma 3 doang guys. Quarter life crisis itu ceritanya cuma 3 doang, kayak kemarin ya trust issue sama body positivity itu ceritanya sampai lumayan lah. Ada kali ya lebih cerita kalau di lupa. Nah, sekarang mungkin cerita dari gue ya. Yang mau pertama gue ceritain, mungkin gue ini anak tunggal. Ya kayak yang gue bilang tadi, beban anak tunggal sendiri adalah ya gue adalah harapan satu-satunya orang tua gue. Kalau misalkan gue gagal, nggak ada yang bisa banggain orang tua gue. Terus gue tuh gimana ya, gue tuh gue tuh satu-satunya ponakan dari keluarga ibu gue yang ditaruh ekspektasi paling tinggi. Gimana sih ngomongnya, kayak ada salah satu om gue, ya kan ponakan banyak ya, ponakannya gitu, sepupu-sepupu gue kan banyak, tapi dia tuh menaruh harapan besar ke gue. Kayak cuma gue, dia cuma naruh harapan besar itu ke gue, kayak bahkan dari SD. Dari SD tuh gue sedikit dituntut, dipush untuk pinter, khususnya adalah pinter matematika. Pokoknya pinter, tapi pinter terus ranking 1, pokoknya selalu juara kelas gitu. Dia maunya kayak gitu gue dari zaman SD. Tapi om gue ini bukan cuma nuntut gue, tapi dia juga ngajarin gue, dia juga usaha untuk buat gue jadi lebih baik, lebih pintar gitu-gitulah. Nah, nggak cuma sampai SD, tapi lanjut ke SMP. Pokoknya
semasa pendidikan gue ini tuh bukan gimana ya, kayak kasarnya dipantau dia gitu. Entah mungkin sekarang pas kuliah udah berkurang kali ya, waktu sekolah tuh dari SD sampai SMA tuh kayak nilai gue bener-bener dipantau, naik turunnya nilai gue itu bener-bener dipantau. Setiap semesteran ngambil rapot gitu, gue selalu ditanyain nilai berapa, terus kalau turun ditanyain kenapa turun gitu, nggak pernah ngomel sih, tapi kayak lebih ke secara kasarnya agak nuntut gitu loh. Dan SD SMP everything was fine, tapi pas SMA gue mulai ngerasa gak nyaman, kayak apa sih kok gue kayak di-push banget untuk pinter kayak yang dia mau gitu. Dia tuh mau gue jadi orang yang dia pengen gitu. Gue nggak bisa, dia tuh pokoknya naruh ekspektasi tinggi ke gue, tapi gue tuh jadi takut sendiri gitu kalau misalkan sampai gede, sampai dewasa gitu dia naruh ekspektasi tinggi banget ke gue takut mengecewakan dia gitu, gue takut gagal, gue takut meruntuhkan ekspektasi om gue gitu loh. Sampai SMA tuh gue kurang nyaman karena gue udah dewasa, gue bisa nentuin pilihan gue, maksud gue gitu loh. Kayak gue tuh gak mau pinter matematika, gue gak mau jadi orang yang dia mau, gue mau jadi orang baik, orang terbaik versi diri gue sendiri gitu. Gue gak mau diatur, kayak ya udah gue mau cari minat gue sendiri, gue mau cari passion gue sendiri gitu loh. Sampai waktu gue masuk ilmu komunikasi pun dia sedikit gak setuju, karena bukan gak setuju ya, tapi lebih ke agak ragu. Karena seperti yang kalian tahu, di kampus manapun ilmu komunikasi itu terbilang jurusan favorit ya, jurusan favorit, paling banyak minatnya dan susah masuknya gitu, susah untuk jebolnya gitu. Kemarin kan gue nyoba jalur SNM kan, terus gue nekat pilih ilmu komunikasi karena walaupun gue nggak tahu ya passion gue ada di situ atau bukan, tapi gue minat sama ilmu komunikasi, gue suka. Setelah gue research soal ilmu komunikasi itu gue kayak suka, gue tertarik untuk mempelajari lebih dalam soal ilmu komunikasi gitu loh. Terus kan apa-apa harus laporan ya ke dia, kayak ya laporan jadinya milih mana gitu di kampus mana. Terus gue bilang kayaknya mau ilmu komunikasi UNJ aja deh gitu. dia emang nggak nyepelin secara langsung, tapi kayak dengan kata-katanya itu membuat gue ragu, down gitu loh. Kayak dia bilang nggak mau coba jurusan lain, nggak mau coba alternatif lain, kita harus simpen alternatif lain gitu kalau nanti nggak masuk. Ya gue tahu sih itu bagus, itu adalah salah satu usaha ya, alternatif lah pokoknya kalau misalkan nggak masuk ilkom gitu. Terus gue bingung, kayak gue tuh nggak ada, gue cari-cari, gue research lagi tuh gue nggak ada yang gue minat lagi. Kayak gue tuh research lagi jurusan apa lagi sih selain ilmu komunikasi gitu. Dulu kan gue sempat, selain ilmu komunikasi gue sempat suka sama sastra Inggris. Nah itu makanya SNM gue, dulu sendirian ya guys, capek. Pokoknya SNM gue milih yang pertama itu ilmu komunikasi UNJ, terus yang kedua sastra Inggris UNJ gitu. Nah gue bilang kan ke dia gue pengen kayak gitu, tapi dia nggak setuju. Kayak sastra Inggris tinggi, terus ilmu komunikasi juga tinggi, yakin nggak blunder gitu. Dia kayak ragu sama gue kalau nanti nggak lolos gimana. Terus gue tuh kayak jati diri gue, kayak hati gue tuh udah yakin banget kalau gue tuh pengen ilmu komunikasi. Terserah lah mau orang bilang gue belagu dengan nilai gue yang pas-pasan, masuk jalur SNM pilih ilmu komunikasi UNJ, terserah orang mau bilang Hani blunder, Hani apa namanya, kayak belagu gitulah, milih sok banget milih ilmu komunikasi yang tinggi gitu, susah ditembus untuk SNM dengan nilai yang pas-pasan gitu. Waktu itu nilai rata-rata gue kayak 83 deh, 83, berapa gitu. Terus ya udahlah gitu, akhirnya om gue ini ngalah kan, ya udah kalau itu mau lu ya udah gitu. Terus ya udah gue beranikan diri untuk ya udah, gue bilang juga ke mama dengan perasaan campur aduk ya. Gue juga
aduh gue enak satu-satunya lagi, kalau misalkan gue gagal habis ini gue gimana. Gue juga nggak pede di SBM karena ya nggak pede karena gue waktu itu jujur belajarnya juga terlambat. Gue juga nggak ikut les, nggak ikut pelajaran tambahan lah gitu, nggak ikut les. Jadi kayak nggak pede aja gitu untuk SBM, pengennya lolos SNM gitu. Terus gue bilang ke mama, nggak apa-apa ya Hani pilih ini. Terus mama doain aja tapi jangan terlalu berharap kalau Hani lolos SNM gitu. Gue berharap tapi gue juga nggak mau yang terlalu berharap gitu lah. Tapi jujur gimana ya, pengen nggak diharap-harapin tapi berharap banget di SNM karena gue nggak pede banget SBM gitu. Sampai gue minta doa ke semua keluarga segala macam, sampai gue ngomong juga ke om gue ini, Hani minta tolong ya jangan berharap terlalu tinggi sama hasilnya, nanti doain aja gitu. Ternyata di hari H alhamdulillahnya lolos pilihan pertama ilmu komunikasi UNJ, dan di situ gue tuh kayak ada kebanggaan tersendiri untuk orang-orang yang udah ngeremehin gue gitu. Maksud gue gimana ya, ya boleh ngasih saran, tapi maksud gue apa susahnya sih support gue, apa susahnya ngeyakinin gue, apa susahnya jangan bikin gue down gitu. Caranya gimana lah caranya lo jangan bikin gue down, jangan bikin gue takut sama pilihan gue gitu. Untungnya alhamdulillahnya gue yakin banget sama diri gue sendiri, gue yakin diri gue, jangan dengerin kata orang. Ya udah gue sama pilihan gue, dan akhirnya alhamdulillah gue lolos SNM pilihan pertama ilmu komunikasi gitu. Terus setelah ini nih, sekarang gue lagi di fase ya biasalah ya, ngebandingin diri sendiri sama temen gitu lah. Temen gue adalah ngeliat temen gue yang udah banyak pencapaian itu kayak apa ya, dia tuh udah bisa kerja sendiri, kerja sambil kuliah. Gue bangga banget sih sama orang yang bisa memanage waktunya untuk entah kuliah sambil kerja, kuliah sambil organisasi, pokoknya produktif gitu. Karena gue belum bisa kayak gitu. Gue manage waktu gue itu masih, manajemen time gue itu masih hancur banget, masih berantakan banget. Gue masih belum bisa ngatur semuanya itu. Tapi nanti gue mau belajar untuk itu. Terus ya gue selalu ngebandingin diri gue misalkan pintaran gitu, kecerdasan gue sama temen gue, dia pinter ya, dia ambis ya, gue pengen ambis, gue pengen rajin gitu segala macam. Tapi gue udah belajar dari zaman sekolah, gue belajar, gue pernah memaksakan diri jadi ambis tapi itu malah toksik buat gue. Maksud gue tuh gini, untuk kalian ya, jangan mematokkan diri kalian untuk bisa jadi kayak orang lain gitu. Bukan gimana ya, gue tahu semua bisa asal ada niat dan usaha gitu. Tapi kalau misalkan, maksudnya jangan samain porsi kalian sama porsi orang lain gitu. Gue tuh pernah maksain diri buat ambis kayak temen gue, dan itu malah jadinya toksik. Gue lupa sama karena itu niat gue tuh dari awal nggak benar. Niat gue untuk ambis karena gue pengen dianggap sama orang, gue pengen dapat nilai tinggi, terus pokoknya pengen dipandang lah sama orang, pengen dinotis sama orang kalau ternyata gue bisa loh gitu. Kalau dari niatnya aja udah salah, akhirnya juga salah, itu bakal jadi toksik buat diri sendiri gitu loh. Kalau misalkan kalian tuh jangan maksain diri kalian buat ambis ya. Maksud gue tuh gak perlu gimana ya, kalau misalkan porsi kalian emang udah dasarnya dari sana ambis ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan emang nggak bisa untuk ambis, jangan maksain diri untuk ambis gitu. Jadi orang biasa aja bisa kok, misal ya asal nggak males, tengah-tengah medium gitu, nggak rajin nggak males, kadang rajin kadang males, kadang pinter kadang goblok gitu. Jadi pokoknya jangan maksain diri sendiri untuk bisa jadi kayak orang lain gitu. Terus mungkin sekarang ya gue lagi takut masa depan gitu. Abis ini apa yang mau gue lakuin? Sekarang kan gue udah mau ke semester 2. Abis ini planning gue apa? Gue belum kepikiran. Setelah ini planning gue apa? Goals yang pengen gue capai apa? Terus nanti lulus gue mau jadi apa? Gue belum kepikiran. Kira-kira gue minatnya apa? Passion gue apa gitu. Karena sejujurnya gue tuh nggak mau ya bikin pusing diri gue sendiri, kayak
Karena kan gini ya, cita-cita itu berubah nggak sih? Cita-cita ya, namanya manusia kan dinamis ya, berubah-berubah gitu. Ya lu aja dari dulu, dari SD sampai sekarang cita-citanya sama nggak? Gue aja dulu SD cita-citanya dokter, terus sekarang apa pengen tahu. Dulu cita-cita gue pernah pengen jadi dokter, pernah pengen jadi guru gitu. Terus ya udah berubah kan pas sudah gede, ngelihat realita kehidupan yang seperti ini, berubah pikiran lagi kan. Nah makanya gue tuh nggak mau bikin pusing diri gue sendiri dengan lu mau jadi apaan, ayo lu harus mikir lu mau jadi apa, cita-cita lo apa yang mau lo capai gitu. Gue nggak mau ke situ, tapi gue lebih mau ke fokus sama diri gue sendiri. Gue pengen fokus pelan-pelan mencapai goals gue gitu, goals yang deket-deket ini pengen gue capai. Jadi kayak misalkan gue bikin goals, nah yang pengen gue capai adalah goals terdekat dulu gitu lah, nggak mau kayak mikir terlalu jauh dulu gitu. Kayak pengen nikmati nih gue selama di bidang ilmu komunikasi ini, kira-kira nanti gue minatnya apa, passionnya apa. Gue pengen geluti dulu di bidang ini sampai akhirnya gue nemuin, oh mau gue ini nih, mau gue ini, gue akan ke jalur ini, gue akan ngikutin perjalanan ini sampai akhirnya nanti gue jadi apa gitu. Cuma kalau kepengenan kemauan gitu sih ada ya. Gue lagi minat di bidang broadcasting radio gitu. Tapi tetap aja takut sih, takut nanti terus jadi apa. Terus sekarang gue lagi takut sama IP gue takut sama matkul, salah satu matkul gue nggak lulus. Gue takut banget, tapi ya udah ya, dijadiin oh ya, gue tuh punya skill andalan. Sebenarnya kayak bisa dibilang magic words ya, bukan thank you tolong sama terima kasih, bukan thank you tolong sama maaf. Magic words kayak gini, gue tuh selalu memberikan diri gue afirmasi positif kayak, Hani lo bisa lebih dari ini. Terus kalau misalkan gue lagi takut nih, IP gue kecil gitu, Hani pasti IP lo gede, pasti IP lo cum laude, pasti IP lo 3,8, pasti IP lo 3,9. Mungkin kalau misalkan beberapa orang sebagian mungkin mikir, ya jangan kepedean lah, kita mana ada yang tahu ke depannya kayak apa. Jangan kepedean, jangan terlalu tinggi berharap nanti kalau gagal sakit. Ya itu emang benar, tapi afirmasi positif itu bukan ke berharap tau, kayak lebih ke ya lu overthinking, tapi lu berusaha untuk menenangkan pikiran lo, hati lo dengan memberikan afirmasi positif itu. Kayak gue tuh pernah baca beberapa penelitian kalau semua yang kita pikirkan, semua kata-kata yang kita keluarkan itu bisa menjadi kenyataan gitu. Kayak ya basicnya tuh di Islam apa sih yang sering dibilang omongan adalah doa ya. Nah itu afirmasi positif itu sangat diperlukan. Siapa tahu kan jadi doa dari yang iseng-iseng doang, cuma bilang keluarin kata-kata afirmasi positif lah, keluarin kata-kata positif dalam diri untuk menenangkan diri, butterfly hug gitu. Itu tuh bisa jadi doa gitu. Lu gue SNM aja pede banget loh, sampai gue nulis di kertas, gue yakin pasti gue lulus, walaupun dalam pikiran tuh berantem gitu loh, kayak aduh takut, gue yakin, takut yakin gitu. Tapi ya pokoknya berusaha aja kasih afirmasi positif dalam diri gitu, insya Allah. Dan jangan lupa doa juga, usaha juga gitu loh. Jangan kepedean sendiri ngasih afirmasi positif terus tapi nggak ada usaha sama doa gitu. Kurang lebih gitu sih dari gue. Nah buat kalian yang sekarang lagi ada di fase quarter life crisis, mungkin tenangin diri, kontrol diri, banyakin doa tuh perlu ya. Mungkin nggak usah gue ingetin, harusnya setiap manusia kayak gitu, banyakin doa. Pokoknya kalau misalkan lagi pikiran lagi kurang tenang, hati lagi kurang tenang, banyakin doa aja, istighfar banyak-banyak. Terus jangan lupa kasih afirmasi positif, jangan lupa jangan terlalu keras sama diri sendiri. Jadi mungkin gitu aja dari gue.
Bye guys, ini the last episode of M-Talk. Kita gak akan ketemu lagi. Kalian jangan berharap gue jadi YouTuber permanen. Gue gak serajin itu. Ini aja tuh, gue mau take video aja tuh lama karena apa? Ngumpulin mood. Gue tuh mood swing anaknya, kemudian jadi kayak kalau mau bikin video tuh kayak harus bener-bener moodnya naik. Ini aja gue berapa jam ya? Di tadi gue rencana take pagi jam 9, sekarang gue take jam 5. Jadi segitu aja dari gue. Semoga kalian yang lagi ada di fase quarter life crisis bisa melewati dengan baik. Terus semoga cita-cita kalian tercapai, goals-goals kalian tercapai. Stop compare yourself with others ya. Jangan lupa kasih afirmasi positif untuk diri kalian. Jangan terlalu keras sama diri kalian sendiri. Bye.